Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Dua pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Balikpapan ditangkap polisi. Di segmen kedua kembali kami ajak Anda menyaksikan peristiwa menarik sepekan terakhir. Memperingati Hari Sumpah Pemuda, puluhan pemuda dari 34 provinsi melakukan kirap dari Kukar menuju ibu kota negara. Suryanto dan Denny Kamis siang digelandang ke Mako Polresta Balikpapan. Keduanya ditangkap karena kedapatan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Dari tangan pelaku disita barang bukti 168 gram sabu-sabu. Bermula saat polisi menangkap Suryanto di Jalan 21 Januari. 3 paket sabu-sabu seberat 110 gram didapatkan dari Suryanto. Denny yang menjadi kaki tangan ditangkap tak jauh dari tempat Suryanto ditangkap. Denny ditangkap saat membawa 58 gram sabu-sabu yang rencananya akan ia edarkan. Peristiwanya terjadi pada tanggal 13 Oktober 2022 di Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan Barat, di mana diperoleh laporan informasi dari warga masyarakat bahwa di sekitar TKP sering dijadikan tempat transaksi maupun peredaran gelap narkotika golongan 1 jenis sabu. Dan kemudian unit opsional Satres Narkoba Balikpapan melakukan penyelidikan. Kemudian berhasil menangkap saudara S alias O. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 3 paket sabu seberat 110,76 gram. Karena ulahnya tersebut, kedua pelaku terancam dipidana 20 tahun penjara. Saat ini, pemasok narkoba terhadap 2 tersangka masih diburu polisi. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Menggunakan alat berat, ribuan botol miras sitaan dan pakaian badut Kamis siang dimusnahkan oleh Pemkot Samarinda. Pemusnahan yang berlangsung di halaman kantor wali kota itu disaksikan polisi, tentara, dan kejaksaan. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan, aturan niaga miras itu sudah ditegaskan melalui Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Daerah atau Perda. Pemilik usaha yang ingin menjual minuman beralkohol harus memenuhi ketentuan pemerintah. Penjualan minuman beralkohol telah diatur baik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Perdagangan, Peraturan Presiden, sampai pada Perda. Dilarang untuk melakukan penjualan secara ilegal. Tata cara niaga atau perdagangan minuman beralkohol telah ada aturannya. Oleh sebab itu, semua kegiatan penjualan peredaran alkohol secara ilegal secara rutin akan dilakukan penertiban. Kepala Satpol PP Samarinda menyatakan penjual miras ini sejatinya sudah dikenali dan beberapa di antaranya beberapa kali dijatuhi sanksi melalui sidang di pengadilan. Meski begitu, sebagian pedagang tetap nekat menjual miras di tempat usahanya. Ya, sebenarnya ini sanksi tegas sudah kita ajukan ke pengadilan. Cuma di pengadilan mereka kan sanggup membayar. Namanya tindak pidana ringan. Nah, kalau dia
di putusan hakim itu segera membayar, dia bayar sudah bebas. Tapi kita nggak capek-capek ya, tetap kita ulangin lagi caranya, dapat lagi, kita ajukan lagi. Ada nggak sih Pak efek jerah yang paling bisa? Kalau efek jerah itu paling seminggu aja dia jerahnya itu. Tetap mengulangi lagi Pak ya? Mengulangi. Berapa Tapi toko tetap sih, Pak, lagi kami datangin terus. Yang paling sering berapa toko sih Pak yang hafal di teman-teman semua ini? Hampir sama. Pokoknya itu aja Pak ya? Itu juga. Kostum badut yang dimusnahkan ini hasil sitaan Satpol PP dari beberapa orang yang memanfaatkan kostum tersebut untuk meminta sumbangan pada warga. Mereka yang melakukan kegiatan tersebut dinilai melanggar perda tentang penertiban dan penanggulangan pengamen, pengemis, dan anak jalanan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sembilan pelajar ini harus mencuci kaki orang tuanya. Hukuman ini diberikan polisi di Balikpapan Timur untuk memberikan efek jera agar para pelajar tidak lagi melakukan tindakan tercela. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo menyatakan, 9 pelajar ini ditangkap dan dibawa ke kantor polisi karena kedapatan pesta miras di Pantai Manggar Baru, Balikpapan Timur. Ironisnya, pesta miras itu mereka lakukan dengan membolos dari sekolah. Babinkan Tugas kita itu menemukan para pelajar di kawasan Pantai Nelayan di Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur. Dan mereka, para pelajar itu ditemukan sedang mabuk-mabukan dengan minuman keras. Minuman keras ini jenis alkohol dicampur minuman berenergi. Lalu para pelajar itu dibawa ke Polsek Balikpapan Timur untuk dilakukan pembinaan. Dengan inisiatif Pak Kapolsek, dipanggillah orang tua dari masing-masing pelajar ini agar para pelajar ini bisa mendapatkan efek jera. Mereka kita perintahkan untuk membasuh kaki orang tuanya masing-masing. Setelah diberi pembinaan, para siswa ini diperbolehkan pulang, namun mereka diperingatkan agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Ruang flamboyan Rumah Sakit Umum Dr. Abdul Rifai Tanjung Redep Brau menjadi salah satu perhatian bidang pencegahan dan penyakit atau P2P Dinas Kesehatan. Ini dilakukan untuk memantau penanganan pasien malaria yang dirawat di rumah sakit. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Brau, Garna Sudarsono menyatakan jumlah pasien malaria ini meningkat sejak 2 bulan lalu. Tercatat pasien yang dirawat sejak bulan lalu hingga kini mencapai 93 pasien. Pasien-pasien tersebut berasal dari 6 kecamatan yakni Kelai, Teluk Bayur, Tabalar, Talisayan, Biduk-Biduk, dan Kecamatan Gunung Tabur. Bapak keluar dari bahwa malaria ini di Kabupaten Brau khususnya akhir-akhir ini terjadi peningkatan kasus, di mana sampai saat ini yang sudah dilaporkan 93 kasus. Ya. 90 tadi juga masuk di 2 bulan terakhir di rumah sakit ada penderita ini sekitar 130-an ya, kasus malaria. Nah, sehingga ya kita melakukan pemantauan pada hari ini dan mereka untuk nanti melakukan pemetaan artinya malaria ini di mana yang tertinggi, karena memang sampai saat ini malaria di Kabupaten Brau ada di beberapa kecamatan, di daerah Kelai, kemudian di daerah Teluk Bayur itu ada di Labanan, kemudian di daerah Cubaan, kemudian Talisayan, Batu Putih, Biduk-Biduk, dan Gunung Tabur. Nah, ini kasus yang di rumah sakit ini penderitanya kita temukan tadinya dari daerah Girang, daerah Gunung Tabur. Pemantauan sendiri dilakukan di mana? Hanya di rumah sakit atau ke? Kami selain ke rumah sakit juga melakukan ke puskesmas, termasuk kami ada kunjungan ke rumah.
Dari data Dinas Kesehatan, pasien yang terjangkit malaria umumnya dari kalangan pekerja kebun. Untuk menghindari ancaman malaria ini, warga yang beraktivitas di tempat terbuka diimbau untuk selalu mengenakan pakaian hangat, mengoles obat anti nyamuk, dan rutin mengkonsumsi vitamin. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ulfaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Balikpapan ditangkap polisi. Di segmen kedua kembali kami ajak Anda menyaksikan peristiwa menarik sepekan terakhir. Memperingati Hari Sumpah Pemuda, puluhan pemuda dari 34 provinsi melakukan kirap dari Kukar menuju ibu kota negara. Sabtu 22 Oktober 2022, permukiman padat Jalan Biawan Gang 2C Samarinda Ilir terbakar. Musibah yang terjadi dini hari itu menyebabkan sejumlah korban tak sempat menyelamatkan harta benda kecuali baju di badan. Ironisnya, situasi tersebut justru dimanfaatkan sejumlah warga sebagai tontonan. Minggu 23 Oktober 2022, pengerjaan rusun atau rumah susun untuk tempat menginap pekerja di ibu kota negara Nusantara di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara masih berlangsung. Rusun untuk menampung belasan ribu tenaga kerja itu didirikan dengan menerapkan teknologi tinggi dan bisa dipindahkan ke lokasi lainnya dengan melepas kerangkanya. Senin 24 Oktober 2022, 2 pencuri ini ditangkap bersama hasil curian berupa ponsel dan sepeda motor. Aksi pertama dilakukan di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Geraha Indah, Balikpapan Utara. Sehari kemudian, kedua pelaku mencuri sepeda motor untuk mengganti sepeda motornya yang dibakar massa. Senin 24 Oktober 2022, barang bukti mulai tas, sepatu, perhiasan hingga mesin penghitung uang ini disita polisi dari seorang pelaku penipuan arisan melalui daring. Modus pelaku untuk memikat korban dengan iming-iming keuntungan besar. Ulah pelaku mulai terendus saat bonus yang dijanjikan tak kunjung dibayarkan, membuat para korban nekat melapor ke polisi. Selasa 25 Oktober 2022, kantor Bupati Pasir di Tanah Grogot didatangi ratusan penambang pasir di Sungai Kendilo. Mereka menuntut Pemkab mengizinkan mereka bekerja. Pendemo terus mendesak karena kerja menggali pasir sudah mereka kerjakan turun-temurun dan menjadi mata pencaharian utama bagi keluarga. Selasa 25 Oktober 2022,
Beruang madu yang dikandangkan sitaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Seksi Konservasi Wilayah 1 Berau dari Taman Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Beruang tersebut disita karena termasuk satwa dilindungi dan tidak boleh dipelihara. Total 3 ekor beruang yang disita dari Taman Kota Tarakan. Rabu 26 Oktober 2022. Musibah kebakaran terjadi di kawasan Jalan Padat Penduduk Jalan Marsda Asaleh Gang 5 Samarinda. Warga menyebut kobaran pertama terlihat dari dalam rumah yang ditinggal penghuninya. Warga beramai-ramai mendatangi rumah tersebut dan mendobrak pintunya untuk memadamkan api. 3 rumah menjadi korban dalam musibah tersebut. Rabu 26 Oktober 2022. Kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Pasar Pagi, Samarinda digegerkan oleh kematian seorang pria. Warga geger karena pria yang masih membawa belanjaannya itu meregang nyawa di atas aspal. Awalnya pria itu keluar dari dalam pasar dengan membawa bungkusan dan tak berselang lama tiba-tiba tersungkur. Sesaat kemudian diketahui pria itu sudah tidak bernyawa. Wali Kota Samarinda Kamis siang menyerahkan bantuan tunai kepada 100 pedagang kecil di Pasar Segiri. Penyerahan ini melengkapi bantuan sembako dari Presiden yang diserahkan Kapolresta dan Kasdim 0901. Presiden batal menyerahkan bantuan tersebut karena batal datang ke Samarinda. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan bantuan yang diberikan ini bukan hanya untuk pedagang namun berbagai lapisan masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi beban warga akibat kenaikan harga BBM. Ia memastikan semua bantuan dari Presiden akan diserahkan ke warga yang berhak menerima. Hari ini bersama Pak Kapolres dan Pak Kasdim pertama menyampaikan bantuan sembako dari Bapak Presiden yang tadi secara simbolis telah diserahkan oleh Pak Kapolresta dan Pak Kasdim. Sebanyak 700 paket bantuan Bapak Presiden di Segiri dan di Pasar Pagi 100 paket. Kami juga menyampaikan bantuan tunai kepada pedagang 100 orang yang telah didaftar. Sebagian pedagang di Pasar Segiri ini mengeluhkan kenaikan berbagai bahan pokok. Salah satu pedagang yang mengeluh tersebut yakni pedagang tahu dan tempe. Mereka mengeluh karena harga bahan dasar pembuatan tahu dan tempe makin melonjak. Susah, Pak. Susah ya? Iya. Susah ini maksudnya bahan bakunya atau harganya atau apanya? Ya, harga kedelainya yang mahal. Kedelainya aku jual lebih. Karena juga apalagi kita jual tempe gini harga nggak bisa naik. Oh gitu ya? Jadi kalau per tempe ini harganya gimana nih, Pak? Cara menjualnya gimana? Ya, tetap kita bikin harga 15.000 seperti zaman dulu. Ya. 15.000 cuma isinya dikurangin karena harga kedelainya mahal. Porsi potongannya atau tebelnya? Ya, tebelnya dikurangin. Tebelnya dikurangi. Kalau dengan harga tetap berarti harga tetap hanya isi dikurangi ya? Iya. Nah, kalau penjualannya sendiri Pak gimana? Apa ada peningkatan atau malah sulit untuk? Ya malah sulit jualnya, soalnya kan barang tipis, pelanggan pada kayak semua kan, semua orang malah tipis. Untuk mengurangi tekanan yang dialami pedagang, pemerintah diminta segera mengambil langkah strategis agar transaksi di pasar tradisional tetap berjalan normal dan lancar.
Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ufaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Balikpapan ditangkap polisi. Di segmen kedua kembali kami ajak Anda menyaksikan peristiwa menarik sepekan terakhir. Memperingati Hari Sumpah Pemuda, puluhan pemuda dari 34 provinsi melakukan kirap dari Kukar menuju ibu kota negara. Pelepasan kirap pemuda ini dilakukan Sultan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Tenggarong Kamis siang. Kirap menuju titik nol ibu kota negara Nusantara itu diikuti perwakilan pemuda dari 34 provinsi se-Indonesia. Deputi Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Asrorun Yamsoleh menyatakan kirap digelar untuk merayakan Hari Sumpah Pemuda. Mereka sengaja menggelarnya di titik nol ibu kota negara sebagai wujud dukungan pemuda terhadap pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasir Utara. Berikan tepuk tangan kirap pemuda Nusantara ini dalam rangka hari. Ini bagian dari komitmen pendukungan anak muda di dalam membangun masa depan Indonesia. Salah satu tonggaknya adalah ibu kota Nusantara. Karena ibu kota Nusantara dibangun bukan untuk kepentingan masa lalu, tetapi kepentingan masa depan. Ini satu, dan insya Allah akan dipusatkan di titik nol Nusantara esok hari sebagai puncak dari rangkaian kegiatan Hari Sumpah Pemuda. Sama-sama kita menyaksikan. Peserta yang berkesempatan ikut dalam barisan kirap senang karena akan menjadi kenangan tersendiri. Kegiatan ini pun menjadi penyemangat bagi mereka untuk ikut membangun ibu kota negara yang baru. Kita, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bisa hadir di tengah. Cukup senang bisa diajak untuk hadir dalam acara kirap kali ini sama teman-teman saya dari SMK 1 Tenggarong. Harapan saya sebagai pemuda lebih banyak menjalankan, mungkin pemerintah masih lebih banyak menjalankan kegiatan-kegiatan khususnya untuk para pemuda-pemuda yang ada di Kutai Kartanegara. Untuk harapannya, biarpun pemuda tetap bisa berkarya seperti orang-orang dewasa lainnya. Bagi saya, kirap ini sangat penting untuk pemuda yang saat ini. Kami juga bisa melaksanakan kirap seperti pemuda-pemuda lainnya. Semoga kedepannya lebih maju dan lebih berkembang, khususnya untuk di wilayah Kutai Kartanegara. Puncak kirap, peserta akan mengikuti upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda yang digelar di titik nol ibu kota negara. Amir Hamzah dan Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. 86 kepala desa periode 2022 hingga 2028 hasil pemilihan kepala desa serentak tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara dilantik Kamis siang di Gedung Putri Karangbelenu, Tenggarong Seberang. Dari 86 kades terpilih dan dilantik ini terdapat kades termuda bernama Ina Ismiati, usia 28 tahun, asal Desa Bungajati, Kecamatan Muara Kaman. Ia terpilih menjadi kepala desa melalui pilkades serentak dengan raihan suara lebih 50% dari jumlah pemilih. Ia terpacu mengikuti pemilihan kepala desa karena ayahnya merupakan kepala desa terdahulu dan sempat menjabat 4 periode. Tentunya karena saya besar di Desa Bungajati dan alhamdulillah orang tua adalah kepala desa sudah 4 periode dan saya ingin melanjutkan kembali
perjuangan dari orang tua saya, itu intinya. Tentunya kami ada peningkatan fasilitas pembangunan, lalu ada peningkatan ekonomi untuk rumah tangga yang nantinya melalui BUMDes yang pasti, lalu peningkatan pertanian itu prioritas kami. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Arianto menyatakan, kepala desa yang dilantik sudah bisa menjalankan tugas dan kewajibannya memimpin desa. Tugas awalnya yakni menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes. Bersiap-siap Ibu Ramayani dari Anggana. Ini kan tahun 2022 tinggal 2 bulan. Jadi tentu program desa ini yang untuk tahun 2022 masih 2 bulan itu menjadi tanggung jawab dan tugas Kades terpilih juga untuk menyelesaikan dan bertanggungjawabkannya. Di samping untuk merencanakan program kegiatan di tahun 2023. Nah itu yang menjadi tugas pertama dari Bapak-Bapak Kepala Desa atau Ibu Kepala Desa yang terpilih. Dan ada amanat regulasi bahwa Kepala Desa terpilih itu maksimal 3 bulan harus menyelesaikan RPJMDes-nya selama 6 tahun. Meski pelantikan Kades terpilih sudah berlangsung, namun terdapat satu desa yang masih bersengketa dan kini prosesnya dalam persidangan PT UN. Desa tersebut yakni Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggaro. Amir Hamzah dan Faidil Atham melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.